Ketika seorang istri sah pulang diam-diam dari umroh dan menemukan suaminya membeli rumah mewah untuk pelakor, terungkaplah kisah perselingkuhan yang kejam dan menyakitkan, namun justru menjadi titik balik kebangkitan harga diri. Dalam cerita nyata penuh amarah dan keberanian ini, sang istri tidak hanya mengusir wanita simpanan ke jalan, tapi juga merebut kembali hak atas rumah dan hidupnya. Inilah kisah istri sah bongkar perselingkuhan suami, usir pelakor dari rumah mewah, yang membuktikan bahwa keadilan bisa dimenangkan bukan dengan air mata, tapi dengan kekuatan dan keberanian. Subuh itu, langit Jakarta masih kelabu. Angin dingin menyelinap di sela-sela pakaian meski matahari belum benar-benar muncul dari balik horizon. Di halaman rumah kecil 2 lantai yang telah menjadi saksi bisu banyak peristiwa rumah tangganya, aku berdiri memandangi koper yang telah tertata rapi di bagasi mobil. Suara doa lirih terdengar dari mulutku, bercampur haru. Ini adalah perjalanan yang sudah lama aku impikan, ke Tanah Suci, tempat semua luka seharusnya sembuh, dan semua doa seharusnya sampai langsung ke langit. Aku melirik ke arah suamiku, Dimas, yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya datar, matanya tak memancarkan kegembiraan seperti yang kuharapkan. Tapi aku mencoba menepis rasa itu. Mungkin dia lelah. Mungkin dia hanya khawatir karena aku akan pergi selama 2 minggu. Aku titip rumah ya, Mas, kataku lembut, mencoba menebar senyum. Iya, jaga diri baik-baik di sana, jawabnya singkat. Tak ada pelukan, tak ada genggaman tangan. Hanya anggukan dingin dan lambaian tangan seadanya. Tapi aku tak ingin mengotori niatku. Ini perjalanan suci, niatku murni. Aku ingin berdoa untuk rumah tangga kami, untuk kesehatan Dimas, untuk masa depan kami. Aku bahkan sudah menuliskan daftar doa yang ingin kubaca di depan Ka'bah, sebagian besar berisi permohonan agar aku dan Dimas dijauhkan dari fitnah, dan diberi keturunan yang saleh. Di dalam mobil, aku menoleh sekali lagi ke rumah kami. Rumah itu bukan besar, tapi penuh kenangan. Aku teringat masa awal pernikahan kami, bagaimana kami membangun semuanya dari nol. Aku mendukung Dimas saat usahanya belum menghasilkan. Aku membantu mengatur keuangan, bahkan menyisihkan hasil daganganku untuk tambahan biaya operasional bisnisnya. Kami dulu saling percaya, saling menjaga. Tapi entah sejak kapan semuanya berubah. Beberapa bulan terakhir, Dimas mulai sering pulang larut malam. Ponselnya lebih sering terkunci. Sering ada senyum yang muncul bukan karena aku. Naluri sebagai istri sebenarnya sudah berbicara, tapi aku memilih untuk percaya. Tidak mudah menjadi perempuan yang selalu curiga. Aku tak ingin menjadi istri yang memenjarakan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya fase. Bahwa semuanya akan kembali seperti semula. Bahwa mungkin, setelah aku pulang dari umroh, Dimas akan berubah. Akan rindu. Akan sadar bahwa rumah ini tak pernah sama tanpaku. Bandara tampak ramai, tapi bagiku seakan hening. Seperti suara hatiku yang berulang-ulang berbisik, semoga semuanya baik-baik saja. Di ruang tunggu, aku sempat mengirim pesan terakhir pada Dimas. Sudah boarding. Doakan aku, ya. Aku doakan kamu juga dari Tanah Suci. Jaga diri, jaga rumah, dan jaga hati. Tidak langsung dibalas. Dan aku tetap menatap layar ponsel beberapa saat, sebelum akhirnya menaruhnya kembali ke dalam tas. Hatiku masih ingin percaya. Masih ingin yakin bahwa semua ini hanya prasangka. Bahwa suamiku tetaplah pria yang dulu kutemui di masjid kampus, yang pandangannya teduh, dan niatnya lurus. Aku berangkat dengan air mata yang tak terlihat, dan hati yang kubuat selapang mungkin. Ini bukan tentang meninggalkan rumah. Ini tentang menguatkan iman, agar ketika kembali nanti, aku bisa menjadi istri yang lebih baik, yang lebih sabar, yang lebih kuat. Tapi aku tak tahu, bahwa sepulangku nanti, bukan hanya hatiku yang diuji, tapi harga diriku, dan bahwa rumah yang kupercayakan padanya, telah menjadi milik orang lain. Madinah sore itu begitu tenang. Matahari condong ke barat, dan sinarnya membias indah di atas Masjid Nabawi. Suara adzan menggema, menggetarkan dada, membuat air mata menetes tanpa sebab. Aku merasa begitu dekat dengan Allah, begitu kecil namun juga sangat dicintai. Hari itu aku habiskan banyak waktu di pelataran masjid, duduk sendiri sambil merenungi hidup dan pernikahanku. Ada perasaan ganjil yang tak bisa kutolak sejak pertama kali menginjak tanah suci.
Bukan keraguan, tapi seperti isyarat bahwa sesuatu di rumah sedang berubah. Aku terus berdoa, memohon ketenangan, meminta petunjuk. Malamnya, saat kembali ke hotel, aku mengecek ponselku. Ada banyak pesan dari keluarga dan sahabat yang mendoakan. Tapi satu pesan membuat jantungku berdetak lebih cepat. Dari Rani, sahabat dekat sejak SMA. Maaf aku ganggu kamu pas lagi umroh. Tapi aku cuma mau tanya, kamu tahu nggak Mas Dimas beli rumah baru di daerah Kemang? Katanya rumahnya gede banget. Tapi anehnya waktu aku lewat, aku lihat ada cewek muda banget keluar dari mobilnya. Gaya sosialita banget. Aku sempet fotoin dari jauh. Nggak enak juga sih, tapi kok kayaknya bukan kamu. Pesan itu disertai 2 foto yang dikirim tanpa penjelasan lebih lanjut. Tangan gemetar saat kunduh gambarnya. Foto pertama menunjukkan sebuah rumah mewah 2 lantai dengan pagar besi hitam dan dinding batu alam. Di bagian carport terlihat mobil sedan putih yang aku kenali betul, itu mobil kantor Dimas. Foto kedua lebih mengejutkan. Seorang wanita muda berambut panjang, mengenakan gaun santai dan kacamata hitam, sedang berdiri di teras rumah. Ia menggenggam kunci dan membuka pagar seolah itu miliknya sendiri. Aku menatap layar dengan napas tercekat. Jantungku berdetak kencang, tidak karuan. Apa ini? Siapa dia? Awalnya aku berusaha berpikir positif. Mungkin itu rumah investasi. Mungkin itu keponakan atau adik klien. Mungkin. Tapi siapa perempuan yang membuka pagar rumah baru suamiku dengan santai seperti itu? Siapa perempuan yang tidak kukenal, tapi tampaknya sangat nyaman berada di tempat yang bahkan aku sendiri belum pernah tahu keberadaannya? Aku membalas pesan Rani dengan cepat. Kamu yakin itu mobil Dimas? Kamu lihat dia juga? Rani membalas. Yakin. Aku tahu plat nomornya. Aku kan sering bareng kamu. Dan, iya, aku sempat lihat Dimas turun dari mobil dan masuk bareng cewek itu. Tapi aku buru-buru pergi karena nggak enak hati. Perutku terasa mual. Aku terdiam lama di sisi ranjang, menggenggam ponsel seperti menggenggam pecahan kaca. Hatiku sakit, tapi pikiranku mencoba menolak semuanya. Ini tidak mungkin. Dimas bukan tipe laki-laki seperti itu. Selama ini dia memang berubah. Iya, tapi tidak separah ini. Ia hanya sedang stres. Kan? Mungkin hanya kebetulan. Tapi foto tak bisa berbohong. Apalagi jika dikirim oleh sahabat yang paling mengenalku. Aku membuka Instagram suamiku, tidak ada apa-apa. Lalu aku buka akun bisnisnya. Masih promosi produk, meeting, dan pencitraan keluarga bahagia. Tapi kemudian aku iseng mencari tag lokasi rumah itu, Kemang Village Residence, dan hatiku seperti dicekik. Ada satu akun perempuan muda dengan wajah yang sangat mirip dengan yang di foto tadi, memamerkan interior rumah mewah. Captionnya, akhirnya punya rumah idaman, terima kasih cinta tanda ciuman batu permata. Ada sofa bludru, dinding marmer, vas bunga segar. Semua mewah, semua elegan, dan semuanya bukan milikku. Tanganku bergetar saat menutup ponsel. Rasanya seperti dunia retak perlahan. Aku tidak ingin membuat asumsi. Aku tidak ingin mempermalukan diri sendiri dengan marah tanpa bukti. Tapi satu hal pasti, ada sesuatu yang disembunyikan oleh suamiku. Dan aku tidak akan diam. Malam itu aku tidak bisa tidur. Di kamar hotel yang seharusnya menjadi tempat istirahat dan refleksi rohani, aku malah menatap langit-langit dengan mata basah. Air mata yang turun bukan hanya karena sakit hati, tapi juga karena kecewa. Aku berangkat dengan niat suci, tapi kenyataan di rumah menggoresku lebih dalam daripada apapun. Dalam hati, aku mulai menyusun rencana. Aku masih punya beberapa hari di Tanah Suci. Aku akan menyelesaikan ibadahku, tapi sepulang dari sini, aku tidak akan menjadi perempuan yang pulang hanya untuk menangis. Aku akan pulang sebagai perempuan yang siap merebut kembali apa yang telah menjadi milikku, dan menghancurkan apa yang tidak seharusnya berdiri di atas pengkhianatan. Malam turun perlahan di Makkah, dan udara gurun yang biasanya hangat mulai terasa menggigit di kulit. Di antara lautan manusia yang terus berputar mengelilingi Ka'bah, aku berdiri mematung di pelataran Masjidil Haram. Tangisku tak bersuara, hanya air mata yang jatuh satu persatu membasahi jilbabku. Mungkin tak ada yang tahu aku menangis, karena banyak wajah di sekelilingku juga basah oleh air mata yang tak diketahui sebabnya.
Tapi hatiku tahu, ini bukan tangisan karena rindu pada Allah semata. Ini tangisan karena hati yang sedang dihancurkan dalam sunyi. Hari-hari terakhir umrohku seharusnya menjadi waktu yang paling khusyuk. Tapi semenjak pesan dari Rani dan foto-foto itu, pikiranku terus dihantui. Setiap doa yang kuucapkan kini dibalut dengan perasaan dikhianati. Setiap kali kuangkat tangan ke langit, aku bukan hanya memohon keselamatan dan ampunan, tapi juga jawaban, "Ya Allah, apakah ini pertanda? Apakah ini teguran MU? Atau ini jalan agar aku melihat siapa dia sebenarnya?" Aku sempat berpikir menghubungi Dimas langsung, menanyakan secara terang-terangan. Tapi entah kenapa, niat itu selalu kandas di ujung jemari. Setiap kali hendak menekan ikon telepon atau mengetik pesan, ada sesuatu yang menahanku. Apa gunanya bertanya jika aku tahu dia akan berbohong? Apa gunanya memohon penjelasan dari seseorang yang bahkan tak pernah jujur atas kehadiranku dalam hidupnya? Di hari ketujuh, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku berjalan kaki sendiri ke Masjidil Haram, membawa segulung sajadah kecil, dan duduk di antara kerumunan jamaah perempuan. Suasana masih tenang, belum ramai. Aku menunduk, membuka Al-Quran kecil yang selalu kubawa, dan berhenti di satu ayat yang terasa menamparku. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Aku membacanya berulang-ulang. Dan untuk pertama kalinya sejak kabar itu datang, aku merasa tenang. Mungkin benar, aku tak tahu apa rencana Allah. Mungkin semua ini adalah jalan agar aku tak lagi hidup dalam bayangan cinta yang palsu. Mungkin aku harus mengalami ini agar aku belajar berdiri sendiri. Di antara lantunan zikir dan doa-doa lirih, aku mulai merancang satu keputusan penting. Aku akan pulang lebih awal. Tiket pulang seharusnya masih seminggu lagi, tapi aku merasa tak sanggup berada di sini dengan hati yang terombang-ambing. Ibadahku tak akan khusyuk jika aku terus dihantui bayangan perempuan lain yang dengan santainya menempati rumah mewah yang mungkin dibeli dari hasil jerih payahku juga. Aku pergi ke travel agent rombongan dan meminta bantuan untuk memajukan tanggal kepulangan. Alasan keluarga mendadak, kataku singkat. Petugas itu menatapku, seolah ingin bertanya lebih, tapi akhirnya hanya mengangguk dan mencarikan opsi tiket tercepat. Malam itu, aku berdiri memandang Ka'bah sekali lagi. Berdoa lebih lama dari sebelumnya. Aku tak lagi hanya meminta agar rumah tanggaku selamat. Aku tak lagi memohon agar Dimas berubah atau kembali. Doaku berubah menjadi, "Ya Allah, kuatkan aku. Apapun yang terjadi nanti, jangan biarkan aku hancur. Jika harus ditinggalkan, biarkan aku berdiri. Jika harus kehilangan, gantilah dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi jika masih ada yang bisa kupertahankan, beri aku keberanian untuk memperjuangkannya dengan kepala tegak." Aku tidak bilang pada siapapun soal kepulanganku. Tidak ke keluarga. Tidak ke Dimas. Bahkan tidak ke Rani. Aku ingin semuanya menjadi kejutan. Tapi bukan kejutan yang manis, melainkan tamparan dingin untuk mereka yang menyangka aku hanya bisa pasrah. Dalam perjalanan menuju bandara, aku kembali menatap langit. Dulu, aku selalu pulang dari perjalanan dengan harapan. Tapi kali ini, aku pulang dengan tekad. Aku tidak tahu apa yang akan kutemui nanti. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan lagi menjadi perempuan yang menunggu di balik pintu sambil berharap. Aku akan menjadi perempuan yang membuka pintu dan menyingkirkan siapapun yang tidak berhak berada di dalam rumahku. Bandara Soekarno-Hatta tampak biasa saja seperti ketika aku meninggalkannya 2 minggu lalu. Ramai, padat, dan penuh dengan wajah-wajah asing yang berlarian dengan koper dan ransel di tangan. Tapi di dalam dadaku, segalanya terasa jauh berbeda. Jantungku berdegup tak menentu sejak pesawat menyentuh landasan. Ini bukan pulang seperti biasanya. Ini bukan pulang dengan rindu. Ini adalah pulang dengan niat yang teramat diam dan dalam, niat untuk membuktikan apa yang harusnya ku tahu sejak lama. Siapa sebenarnya Dimas, dan siapa perempuan itu. Aku tak pulang ke rumah kami. Rumah yang dulu dibangun dengan cinta, tempat di mana dindingnya masih menyimpan tawa, pelukan, dan doa-doa yang dulu kupanjatkan untuk suamiku. Tidak, aku tidak bisa menginjakkan kaki di sana sebelum tahu kebenaran yang menyesakan ini. Sebaliknya, aku menuju rumah baru itu,
Rumah yang muncul tiba-tiba dalam kehidupanku tanpa penjelasan, tanpa kabar, tanpa namaku di dalamnya. Sebelum berangkat, aku menyewa sebuah mobil city car lewat aplikasi, memakai nama samaran. Aku juga mengenakan kerudung polos dan kacamata besar hitam. Pakaian yang kupilih sangat sederhana, gamis hitam longgar, tas selempang kecil. Tak ada yang istimewa dari penampilanku, dan itu memang tujuannya. Aku tak ingin dikenali. Aku ingin melihat segalanya dari luar, tanpa campur tangan emosi atau pengaruh. Aku ingin menyaksikan langsung siapa yang kini merasa nyaman tinggal di rumah yang dibeli suamiku saat aku sedang bersujud di tanah suci. Alamat yang Rani kirimkan dulu masih tersimpan di ponselku. Google Maps menunjukkan waktu tempuh 45 menit dari bandara. Selama perjalanan, aku nyaris tidak berkata apa-apa. Sopir ojek online yang menjemputku sempat mengajakku berbasa-basi, tapi cepat menyerah karena jawabanku pendek-pendek. Di dalam hati, aku sedang berperang dengan banyak suara. Suara yang bilang aku terlalu nekat. Suara yang bilang aku pantas tahu. Dan suara yang paling keras, yang bilang aku tidak akan pernah bisa memaafkan jika ini benar. Tiba di kompleks perumahan elit itu, aku berhenti sekitar 100 meter dari rumah yang dituju. Aku parkir di bawah pohon rindang, pura-pura sedang menunggu seseorang. Tapi mataku tidak lepas dari rumah dengan gerbang hitam tinggi dan tembok bercat abu-abu muda itu. Dari luar, rumah itu tampak seperti istana kecil, 2 lantai, desain minimalis modern, dan taman depan yang tertata rapi. Dimas memang selalu punya selera tinggi soal estetika, apalagi setelah bisnisnya naik beberapa tahun terakhir. Tak butuh waktu lama sampai aku melihat mobil putih yang sangat familiar memasuki garasi. Hatiku mencelos. Itu mobil Dimas. Aku menunduk sedikit, menutupi wajah dengan jilbabku. Beberapa detik kemudian, pintu mobil terbuka, dan sosok perempuan keluar lebih dulu. Itu dia. Perempuan yang ada di foto. Tinggi, langsing, berambut panjang bergelombang yang kali ini dibiarkan terurai. Ia mengenakan dress santai warna coklat susu, dan membawa tas branded di bahu. Dari cara jalannya, cara dia membukakan pintu pagar sendiri, dan senyum kecil yang muncul di wajahnya, semua menunjukkan satu hal, dia merasa rumah itu miliknya. Sesaat kemudian, Dimas turun dari sisi pengemudi. Ia mengenakan kemeja santai dan celana bahan, wajahnya tampak lelah, tapi senyum mengembang saat melihat perempuan itu menunggunya di depan pintu. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi aku melihat cukup. Dimas menggandeng tangan perempuan itu. Lalu mereka masuk bersama. Aku merasa seperti tubuhku kosong. Tanganku gemetar, pandanganku kabur oleh air mata yang menggenang. Tapi aku tidak akan menangis di sini. Tidak sekarang. Tidak saat mereka sedang tertawa di dalam rumah yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupanku. Rumah yang dibangun dengan uang yang sebagian besar berasal dari hasil jerih payah bersama. Aku berhak atas itu. Aku punya hak moral, hak hukum, dan hak sebagai istri sah yang selama ini telah setia. Bahkan saat disakiti diam-diam. Kepalaku menunduk, tapi pikiranku mulai bekerja cepat. Aku mengambil ponsel, membuka catatan kecil berisi jadwal pengacara yang sudah pernah kuhubungi sebelumnya. Aku memang tidak datang tanpa rencana. Di Makkah, saat malam-malam tak bisa tidur, aku sudah mulai mencari jalan hukum. Aku tahu rumah itu dibeli atas nama Dimas. Tapi dalam hukum pernikahan, terutama jika belum ada perjanjian pisah harta, semua aset yang dibeli setelah menikah dianggap milik bersama. Dan itu berarti, aku punya hak atas rumah itu, walau seujung ubinnya. Aku tidak akan gegabah masuk atau menggedor pintu. Aku juga tidak akan menelpon Dimas sekarang. Tidak. Aku akan bergerak diam-diam, seperti bayangan, tapi satu langkah di depan mereka. Hari ini aku melihat cukup. Besok, aku akan memulai serangan. Dan rumah itu, rumah yang ia bangun di atas dusta, akan segera tahu siapa pemilik sesungguhnya. Hari itu aku duduk di dalam mobil sewaan, masih terparkir beberapa rumah dari alamat itu. Dari balik jendela kaca yang sedikit tertutup tirai hitam, aku terus mengamati rumah mewah 2 lantai yang kini terasa begitu asing. Namun secara hukum, masih ada darahku yang menempel pada tiap batunya. Perempuan itu muncul lagi di beranda lantai atas, mengenakan piyama satin warna pastel. Wajahnya segar, rambutnya masih basah seperti habis mandi.
Ia menyalakan rokok elektronik lalu bersandar di kursi malas, mengarahkan ponsel ke wajahnya sambil tersenyum manis. Dan dalam waktu tak lebih dari 2 menit, unggahan itu muncul di Instagram story-nya. Morning vibes kilauan bleset rumah baru viewa favorite. Tanganku mencengkeram setir mobil lebih kuat dari sebelumnya. Aku membuka akun Instagram perempuan itu, yang sempat kulacak dan tandai diam-diam di hari-hari penuh air mata setelah melihat foto-foto dari Rani. Akunnya tak dikunci. Ia senang pamer. Bahkan terlalu senang. Seakan rumah dan kehidupan yang kini ia jalani sepenuhnya miliknya, seakan tak ada istri sah yang tengah hidup di bawah bayang-bayang pengkhianatan ini. Di salah satu unggahan beberapa hari lalu, ia menulis, "Finally punya tempat yang bisa kusebut rumah. Tang Yu, sayang tanda ciuman." Foto itu menunjukkan sofa biru laut yang mewah, meja kopi marmer, dan dinding dengan lukisan mahal yang, ironisnya, dulu pernah kuincar saat aku dan Dimas masih sering jalan bersama ke pameran interior. Dia ingat seleraku, tapi ternyata digunakan untuk menyenangkan orang lain. Semua yang kulihat, dari wajah puas perempuan itu, senyum bangga Dimas, hingga perabot rumah tangga yang terlalu cepat lengkap, membuatku sadar, ini bukan hubungan sesaat. Ini bukan godaan sekejap. Ini rencana panjang. Ini pengkhianatan yang matang dan dijalankan selama aku masih setia. Namun aku tidak datang sejauh ini untuk menangis atau marah tanpa arah. Aku datang untuk mengambil kembali hakku. Penyusunan strategi diam-diam. Malamnya, aku kembali ke hotel kecil yang kusewa di daerah yang tak jauh dari kompleks rumah itu. Aku membuka laptop, mulai menelusuri dokumen dan mencocokkannya dengan semua yang telah kukumpulkan. Surat nikahku masih tersimpan rapi dalam folder dokumen pribadi. Rekening ban bersama yang dulu kami gunakan untuk tabungan keluarga. Catatan pajak. Tanda tangan Dimas saat pengajuan kredit rumah sebelumnya. Semua itu kukumpulkan kembali sebagai bukti bahwa aku bukan hanya istri di atas kertas. Aku adalah bagian dari setiap langkah hidup Dimas, termasuk dalam hal keuangan. Kemudian aku menghubungi pengacara perdata syariah yang sebelumnya sudah kutemui melalui video call saat masih di Mekah. Namanya Bu Maya, pengacara tangguh yang pernah membantu sahabatku keluar dari pernikahan beracun. Setelah mendengar kisahku, dia tak banyak bertanya. Tapi nadanya tegas. Selama tidak ada perjanjian pisah harta, semua aset yang dibeli selama pernikahan sah otomatis menjadi harta bersama. Termasuk rumah itu. Bahkan jika suratnya hanya atas nama suami. Mendengar itu, seperti ada kekuatan baru yang mengalir ke dalam tubuhku. Aku belum kalah. Tidak akan. Bukan hanya karena hukum di pihakku, tapi karena aku siap berdiri untuk diriku sendiri. Untuk kehormatanku, untuk rasa sakit yang kutelan dalam diam, untuk janji-janji yang telah diinjak. Gerak di balik tirai. Hari-hari berikutnya, aku kembali mengamati rumah itu. Kadang dari dalam mobil, kadang dari kedai kopi kecil yang ada di ujung jalan kompleks. Aku mulai merekam. Saat perempuan itu keluar rumah dengan tas belanja mewah. Saat Dimas datang dengan membawa makanan siap saji dan mencium keningnya di depan pintu. Saat ada tukang kebun datang membersihkan halaman, dan si perempuan memberi instruksi seolah-olah dia nyonya rumah sah. Aku merekam semua. Foto, video, tangkapan layar Instagram, rekaman aktivitas dari kejauhan. Aku mengumpulkan semuanya dalam satu folder bernama Rumah Kita di laptopku. Bukan hanya untuk membuktikan perselingkuhan, tapi untuk menegaskan bahwa rumah itu dibangun di atas penghinaan terhadap ikatan suci yang masih berlaku. Setiap kali aku melihat wajah perempuan itu muncul di balik jendela besar rumah lantai 2, mataku tak berkedip. Aku mengamati raut wajahnya. Tenang, santai, tidak ada sedikit pun rasa takut. Dan mungkin memang begitu, karena ia tidak menyangka bahwa istri sah yang dikiranya sedang beribadah masih jauh di tanah suci, ternyata kini ada tepat di dekatnya. Mengintai. Diam. Tapi tidak tinggal diam. Aku tahu waktunya akan tiba. Aku akan datang ke rumah itu bukan sebagai tamu, bukan sebagai pengemis cinta, tapi sebagai pemilik separuh hak yang sah. Dan perempuan itu, perempuan yang kini tersenyum puas di balik jendela rumahku, akan segera tahu bahwa hidup mewahnya sedang berdiri di atas tanah yang bukan miliknya. Pagi itu langit sedikit mendung, seolah ikut menggantungkan napas bersamaku. Tapi di dadaku, tak ada lagi keraguan. Tak ada lagi air mata yang siap jatuh.
Yang ada hanyalah keyakinan bahwa hari ini aku tidak akan pulang dengan tangan kosong. Bu Maya, pengacara yang selama ini mendampingi langkahku dalam diam, duduk di sebelahku di ruang tunggu kantor notaris. Ia mengenakan blazer abu-abu dan menyandang tas kerja yang penuh dokumen. Wajahnya tenang tapi tegas, dan di tangannya sudah siap satu bundel berisi bukti yang tak terbantahkan. Surat nikahku dengan Dimas, bukti kepemilikan aset selama pernikahan, rekening bersama, mutasi bank, serta bukti bahwa uang muka rumah itu sebagian besar berasal dari tabungan kami berdua, tabungan yang kusebut sebagai tabungan masa depan keluarga. Semuanya tertulis, tertanda tangan, sah secara hukum dan moral. Tak lama kemudian, Dimas datang. Sendirian. Wajahnya canggung, matanya menghindariku. Aku bisa melihat dengan jelas bahwa ia tidak menyangka aku akan melangkah sejauh ini. Mungkin ia pikir aku akan tetap diam. Tetap lembut. Tetap menjadi istri yang memaafkan apapun. Tapi tidak hari ini. Terima kasih sudah datang, kata Bu Maya, memecah keheningan. Dimas hanya mengangguk, duduk perlahan. Suasana hening sesaat. Tidak ada sapaan dariku. Tak ada air mata. Aku hanya duduk tegak, dengan map di pangkuanku dan mata lurus menatap ke meja. Sesuai instruksi pengacara, aku tidak perlu berkata apa-apa, semua akan dijelaskan lewat dokumen. Notaris mulai membuka berkas, menjelaskan status kepemilikan rumah tersebut yang saat ini sepenuhnya atas nama Dimas. Tapi karena rumah itu dibeli saat kami masih dalam ikatan pernikahan, dan tidak ada perjanjian pisah harta, maka secara hukum rumah itu adalah harta bersama. Dengan demikian, ujar notaris sambil membalik halaman dokumen, ibu sebagai istri sah berhak atas 50% dari aset tersebut, baik secara nilai maupun akses fisik ke properti. Dimas mencoba membela diri, dengan nada ragu, tapi rumah itu saya bayar sebagian besar sendiri. Bu Maya segera menyela, dan sebagian besar uang muka berasal dari rekening bersama, yang selama ini juga diisi oleh klien saya, istri sah Anda. Kami punya bukti setoran, mutasi, dan transfer otomatis bulanan yang membuktikan hal itu. Jadi, mari kita tidak membahas asumsi. Mari berbicara berdasarkan bukti hukum. Wajah Dimas berubah. Ia terdiam. Beberapa menit kemudian, pernyataan legal dibuat. Aku diminta menandatangani dokumen pengesahan hak akses atas rumah itu. Aku, secara sah dan formal, mendapatkan kembali kendali atas separuh dari rumah tersebut. Dan karena rumah itu belum dijual atau dibagi secara hukum, maka kepemilikan fisik juga berlaku. Artinya, aku berhak atas kunci rumah itu. Sekarang, kunci itu ada di tangan. Setelah semua selesai, Bu Maya menyerahkan satu amplop putih. Di dalamnya ada fotokopi surat resmi dan satu set kunci yang baru saja dibuat ulang berdasarkan kunci utama rumah itu. Dimas tidak bicara. Ia tahu, bahkan jika ia mencoba melawan, semuanya sudah sah di atas hukum. Aku berdiri, mengambil kunci itu dengan tangan yang gemetar tapi penuh kuasa. Di kepalaku, terngiang satu kalimat, sekarang giliranmu untuk membuka pintu, bukan lagi mengetuknya. Dalam perjalanan ke rumah itu, aku duduk di kursi depan mobil Bu Maya. Ia menatapku sejenak, lalu bertanya pelan, "Kamu yakin ingin langsung masuk hari ini?" Aku menoleh, menatap jalanan yang kulalui selama beberapa hari terakhir dalam sembunyi-sembunyi. Sudah terlalu lama aku berdiri di luar jendela. Hari ini, aku masuk lewat pintu depan. Bukan untuk marah, tapi untuk mengambil kembali apa yang seharusnya jadi milikku. Kami berhenti di depan rumah itu. Mobil putih Dimas tidak terlihat. Tapi di halaman, sepatu perempuan itu tergeletak santai di dekat teras. Seperti biasa. Seperti ia yakin bahwa rumah ini miliknya sepenuhnya. Aku keluar dari mobil dengan langkah tegap. Genggaman tanganku pada kunci semakin erat. Lalu aku berdiri di depan pintu. Aku tak perlu mengetuk. Tak perlu izin. Dengan satu tarikan napas, aku masukkan kunci ke lubang pintu. Klik. Suara kunci yang berputar itu adalah musik paling merdu yang pernah kudengar dalam hidupku. Suara kemenangan. Suara hak yang kembali ke tangan yang benar. Aku mendorong pintu perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku melangkah masuk rumah itu, bukan sebagai tamu yang terbuang, tapi sebagai pemilik yang sah. Di ruang tamu, aroma parfum mahal masih tercium.
Hiasan yang dipilih si pelakor masih tergantung rapi. Tapi mulai hari ini, semuanya akan berubah. Dan ketika langkahku berhenti di tengah ruangan, satu suara terdengar dari atas tangga. "Siapa? Ya?" Itu suara perempuan itu. Aku mendongak, menatap lurus ke arahnya. "Saya pemilik rumah ini. Istri sah dari Dimas. Dan kamu, sebaiknya mulai berkemas." Langkahku bergema di dalam rumah megah itu. Lantai marmer berkilau memantulkan cahaya dari langit-langit tinggi yang dipenuhi lampu gantung kristal. Mungkin ini yang mereka banggakan selama ini, kemewahan yang terlihat sempurna dari luar. Tapi aku tidak terkesan. Aku hanya melihat bukti pengkhianatan di setiap sudut. Sofa mewah yang dipilih tanpa persetujuanku, foto-foto pasangan tanpa malu yang dipajang di rak, dan aroma parfum wanita asing yang menggantung di udara. Aku mendongak ke arah lantai 2. Di sana dia berdiri. Wanita itu, yang selama ini hanya kulihat dari layar ponsel dan balik jendela, kini berdiri nyata di hadapanku, hanya berjarak belasan anak tangga. Rambutnya masih acak-acakan, wajahnya belum sepenuhnya bersih dari sisa krim wajah. Ia mengenakan piyama tipis dan sandal rumah. Dia terlihat bingung, lalu tegang, lalu panik. Matanya menatapku dari atas ke bawah. Ada sekilas ketakutan yang muncul, lalu dia berusaha menyembunyikannya di balik tatapan sok tenang. "Siapa kamu? Kok masuk-masuk aja?" tanyanya dengan nada tinggi, mencoba mendominasi. Aku tidak menjawab langsung. Aku melangkah ke arah ruang tengah, duduk di salah satu kursi empuk, yang bahkan belum sempat aku duduki sebelumnya. Aku membuka tas kecilku, mengeluarkan dokumen fotokopi kepemilikan rumah dan surat resmi dari pengacara. Lalu aku menatapnya dengan tenang. "Aku istri sah Dimas," kataku pelan namun jelas. "Dan rumah ini adalah milik kami, bukan milikmu." Dia terdiam sejenak, seolah menanti ledakan yang tak kunjung datang. Mungkin ia mengira aku akan berteriak, akan menangis, akan mendorong atau mencakarnya. Tapi aku tidak datang membawa amarah. Aku datang membawa kebenaran yang sudah terlalu lama ia hindari. "NG, nggak mungkin," ucapnya dengan suara gemetar. "Kalian kan udah pisah." "Belum," potongku cepat. "Dan bahkan kalaupun kami sudah pisah, rumah ini dibeli saat aku dan Dimas masih suami istri secara sah. Tanpa perjanjian pisah harta. Artinya, aku punya separuh rumah ini. Dan kamu bahkan tidak punya satu ubin pun." Ia mulai turun perlahan dari tangga, matanya gelisah, mulutnya komat kamit. "Dimas bilang, katanya kamu gak akan pernah balik lagi. Kamu di luar negeri, kamu." Aku balik tanpa memberitahu siapapun. Karena aku tahu aku tidak akan disambut. Tapi sekarang, aku sudah kembali. Dan aku punya hak untuk berada di sini. Hak yang kamu coba rampas. Suasana menjadi sangat sunyi. Bahkan suara angin dari jendela samping terasa seperti denting jam yang menandai akhir dari kebohongan. Ia berdiri di tengah ruangan kini, beberapa meter dariku. Tidak ada lagi sikap percaya diri di wajahnya. Tidak ada lagi unggahan glamor di balik layar. Yang ada hanya seorang wanita yang ketakutan kehilangan kenyamanan yang ia rebut dari wanita lain. "Kamu mau apa sekarang?" tanyanya, berusaha tetap keras. "Kamu gak bisa ngusir aku seenaknya. Aku juga tinggal di sini." Aku berdiri. Mata kami sejajar sekarang. "Aku tidak perlu mengusirmu. Hukum yang akan melakukannya," kataku tegas. "Tapi kalau kamu masih punya sedikit harga diri, kamu akan pergi sebelum Dimas pulang. Karena aku tidak ingin melihat wajah kalian berdua dalam satu ruangan. Dan aku tidak datang ke sini untuk rebutan lelaki yang bahkan tidak tahu cara setia." Wajahnya memucat. Ia terdiam. Lalu, perlahan, ia berbalik. Naik ke lantai atas tanpa berkata sepatah kata pun. Aku mendengar suara lemari dibuka, koper ditarik, lalu dentingan hanger yang tergesa-gesa. Beberapa menit kemudian, suara langkah tergesa menuruni tangga. Ia keluar rumah, menenteng koper besar. Tanpa pamit, tanpa tatap mata, tanpa kemenangan. Aku berdiri di ambang pintu, memandangi punggungnya yang menjauh. Hati ini tidak senang, tidak juga puas. Yang kurasa hanya kelegaan, bahwa aku bisa mengambil kembali tempatku, tanpa kehilangan harga diriku.
Bahwa aku bisa berdiri di rumah ini dengan kepala tegak, bukan sebagai wanita yang ditinggalkan, tapi sebagai wanita yang bangkit. Beberapa saat kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku tahu siapa itu. Suami yang tak tahu istri sahnya sudah kembali. Dimas keluar dari mobil dengan kantong belanja di tangan, wajah lelah seperti biasa. Begitu melihatku di ruang tengah, matanya membelalak. Kantong belanja itu nyaris jatuh. Sayang, astagfirullah. Kamu udah pulang? Aku menatapnya tanpa senyum. Selamat datang di rumah kita, Mas. Aku cuma ingin kasih tahu, tamumu baru saja pergi. Dan rumah ini, mulai hari ini, tidak akan jadi tempat kalian bermain pura-pura lagi. Sore itu, awan menggantung berat di langit, seakan menandai babak baru dalam hidupku, bukan lagi sebagai wanita yang disakiti, tapi sebagai seseorang yang siap menuntut keadilan di atas kaki sendiri. Setelah konfrontasi awal pagi tadi, pelakor, wanita muda yang selama ini tinggal di rumah ini seolah miliknya, belum benar-benar pergi. Ia kembali ke kamar atas, katanya ingin berkemas. Tapi aku tahu, itu hanya strategi untuk bertahan. Seperti parasit yang enggan meninggalkan inangnya. Tapi aku sudah siap. Kali ini, tak akan ada celah. Tak akan ada belas kasihan untuk pengkhianatan yang dilakukan secara sadar dan berulang. Kekuatan surat dan hukum. Aku duduk di ruang tamu dengan tenang, sambil membolak-balik salinan dokumen yang menjadi pelindungku. Akta pernikahan, surat dari notaris yang mengakui hak milikku atas rumah, dan bukti transfer tabungan bersama yang digunakan untuk membeli properti ini. Semua ada. Lengkap. Sah. Tak lama, Bu Maya, pengacaraku, datang. Ia membawa satu tambahan penting. Surat peringatan hukum yang menyatakan bahwa penghuni tak sah bisa dilaporkan dan diproses secara pidana, karena menduduki properti tanpa hak atau izin dari pemilik sah. Kalau dia masih menolak pergi, kata Bu Maya dengan tenang, kita bisa langsung ajukan somasi resmi. Lalu jalur hukum. Aku mengangguk. Tapi dalam hatiku, aku ingin menyelesaikannya hari ini juga. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kejelasan dan ketegasan. Akhir dari lakon. Sekitar pukul 5 sore, perempuan itu akhirnya turun dari lantai 2. Kali ini ia sudah berganti pakaian. Mengenakan jeans dan sweater tipis, rambutnya diikat tergesa. Tapi bukan itu yang menarik perhatianku. Melainkan matanya. Ada ketakutan di sana. Namun juga kemarahan yang dipaksa disembunyikan di balik suara pelan yang bergetar. Aku belum tahu mau kemana malam ini, katanya, sambil menarik koper besar beroda. Tolong beri aku waktu, cuma sampai besok pagi. Aku janji bakal pergi sendiri. Aku nggak ganggu kamu lagi. Aku menatapnya lama. Mungkin, di kehidupan lain, aku akan luluh. Mungkin aku akan merasa kasihan. Tapi tidak setelah apa yang ia lakukan. Tidak setelah dia membangun kenyamanan di atas reruntuhan rumah tanggaku. Aku berdiri perlahan, mendekatinya. Lalu berkata dengan suara yang tak bisa dibantah. Kau sudah tahu sejak awal aku masih istri sah Dimas. Kau tinggal di rumah ini bukan karena hak, tapi karena keserakahan. Dan sekarang, waktumu habis. Dia membuka mulut, seperti ingin membalas. Tapi Bu Maya maju selangkah, menyodorkan surat peringatan itu. Kalau kamu masih bertahan lebih dari hari ini, ujar Bu Maya tegas, kami akan proses secara hukum. Ini surat resmi. Kamu tidak punya hak tinggal di sini. Bahkan barang-barangmu secara hukum bisa kami anggap milik tak bertuan. Wanita itu melihat surat itu sejenak, lalu menunduk. Tangan kanannya bergetar saat meraih koper. Bibirnya menggumam pelan, hampir tak terdengar, kenapa kamu tega? Aku menatapnya lurus. Aku tidak tega. Aku cuma adil. Tega itu saat kamu tidur nyenyak di tempat yang seharusnya untukku. Tega itu saat kamu posting kebahagiaan palsu, sementara aku menangis di tanah suci. Air matanya jatuh. Tapi itu tidak mengubah apapun. Keluar, tanpa kemenangan. Dengan langkah berat, ia menyeret kopernya keluar rumah. Mata tetangga sempat melirik dari balik jendela. Beberapa bahkan mengintip langsung dari teras. Tak ada yang berani berkata apa-apa. Tapi bisik-bisik kecil sudah pasti mulai menyebar. Aku berdiri di ambang pintu, memandang punggungnya menjauh.
Tidak dengan kebencian, tapi dengan kelegaan. Hari ini, satu luka besar mulai sembuh, karena aku menolak menjadi korban selamanya. Sebelum dia mencapai gerbang, ia sempat berhenti dan menoleh. "Kamu pikir kamu menang?" tanyanya pelan, sumbang. "Kamu pikir dia akan kembali padamu setelah ini?" Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Hanya senyum tenang yang menjawab. Karena pada akhirnya, ini bukan soal dia. Ini tentang aku, yang akhirnya berdiri dan berkata, "Kau tak lagi di sini. Dan kau tak akan pernah kembali." Lalu aku menutup pintu. Sinar matahari senja menyusup masuk melalui jendela besar ruang tengah. Cahaya keemasan menyinari lantai marmer dan menyentuh wajahku yang duduk tegak di kursi. Sendiri, tenang, tapi sepenuhnya sadar bahwa badai belum selesai. Dari kejauhan, terdengar deru mesin mobil. Suara yang dulu selalu membuatku tersenyum. Kini, hanya memacu detak jantung. Aku berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan menatap pintu utama. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Suamiku, Dimas, masuk dengan langkah cepat, membawa 2 kantong belanja dan wajah kelelahan. Tapi matanya langsung membelalak saat melihatku berdiri di tengah rumah, dengan tubuh tegak dan pandangan tajam. "Sayang," ucapnya lirih, setengah tak percaya. Belanjaannya hampir jatuh dari tangan. "Kamu sudah di sini?" Aku tidak menjawab langsung, hanya mengangguk pelan. Menatapnya tanpa senyum, tanpa amarah, tapi penuh kejelasan. Dia berjalan mendekat, lalu berhenti beberapa langkah dariku. "Kamu pulang dari umroh? Tapi kenapa nggak kasih kabar?" "Aku pulang lebih cepat," jawabku tenang. "Dan aku ingin melihat sendiri, tanpa disambut dengan kebohongan." Ia menelan ludah, gelisah. "Aku bisa jelasin semuanya. Ini semua bukan seperti yang kamu pikir." "Tidak usah dijelaskan, Mas," potongku dengan suara yang datar tapi tegas. "Semua sudah jelas. Aku sudah tahu rumah ini dibeli selama kita masih menikah. Uangnya sebagian besar dari rekening bersama kita. Aku tahu perempuan itu tinggal di sini, memajang fotonya, dan hidup seolah dia istrimu." Dimas menatapku, mencoba membaca emosiku, mencari celah untuk melunak. Tapi hari ini, aku bukan wanita yang sama seperti saat dia tinggalkan di bandara dengan janji manis. "Aku nggak pernah niat ninggalin kamu. Cuma, hubungan kita udah renggang dari dulu. Aku cuma pengen cari kenyamanan." "Di luar pernikahan? Dengan wanita lain? Di rumah yang kita beli bersama?" tanyaku, menahan getir di dada. "Itu bukan kenyamanan, Mas. Itu pengkhianatan." Ia memalingkan wajah, seolah menyesal. Tapi aku tidak memberinya ruang untuk sandiwara. Aku tidak pulang untuk meminta maaf atas hal yang bukan salahku. Aku tidak menangis hari ini. Tidak memohon. Aku pulang untuk mengambil kembali hakku. Rumah ini, harga diriku, hidupku. "Lalu sekarang kamu mau apa?" tanyanya pelan. "Pisah? Cerai? Kamu nggak mau dengar penjelasanku dulu?" Aku diam sejenak, lalu menatapnya lurus. Aku sudah mendengarkan hatiku, dan dia sudah cukup terluka. Sekarang aku mendengarkan logikaku, dan logika tidak memberi ruang untuk orang yang menusuk dari belakang. Dimas duduk perlahan di sofa. Wajahnya kosong. Tak ada lagi kata-kata yang bisa ia gunakan untuk membela diri. Semua bukti telah kuperlihatkan. Semua rasa yang pernah ada telah habis dicuri oleh waktu dan kebohongan. Aku melanjutkan dengan nada lembut tapi pasti, "Aku tidak akan langsung ajukan cerai. Tapi aku juga tidak akan pura-pura utuh. Aku akan tinggal di rumah ini sementara. Separuh dari rumah ini adalah hakku secara hukum, dan aku akan memperjuangkannya. Kamu bisa pilih, pindah keluar, atau tinggal di ruangan lain sampai semuanya selesai secara hukum. Tapi sebagai suami, kamu sudah gagal." Ia terdiam, memandangku dengan mata berkaca-kaca, mungkin karena penyesalan, mungkin karena kehilangan kendali. Tapi aku tak membalas dengan pelukan, tak juga dengan amarah. Hanya dengan diam yang penuh makna, aku sudah selesai menjadi wanita yang diam. Ketika pria tak lagi mendominasi. Malam itu, rumah besar yang biasanya dipenuhi keheningan pura-pura kini dihantui oleh kebenaran.
Aku tidur di kamar utama yang dulunya dikosongkan untuk kesenangan baru mereka. Aku duduk di tempat tidur, membuka Al-Quran kecil yang kubawa dari tanah suci, dan membacanya dalam hati. Bukan untuk memohon agar dia kembali, tapi untuk berterima kasih karena aku akhirnya kembali pada diriku sendiri. Di ruangan lain, Dimas mungkin merenung. Mungkin juga tidak. Tapi bukan lagi tugasku menebak isi pikirannya. Tugasku sekarang adalah menyembuhkan. Mengambil kembali kendali hidupku. Dan menunjukkan bahwa wanita tidak akan hancur hanya karena dihianati. Pagi itu, cahaya matahari masuk menembus tirai rumah mewah yang kini terasa jauh berbeda dari sebelumnya. Bukan karena furnitur berubah atau dinding dicat ulang. Tapi karena satu hal penting telah kembali ke tempatnya. Aku. Bukan sebagai pelengkap. Bukan sebagai bayang-bayang. Tapi sebagai pusat, sebagai pemilik, sebagai aku yang utuh. Suara ketel mendidih terdengar samar dari dapur. Aku membuat teh hangat seperti biasa, menuangnya ke cangkir keramik putih yang dulu hanya tersimpan rapi, kini kembali kugunakan. Duduk di meja makan panjang, kutatap sekeliling. Dulu, rumah ini adalah tempat persembunyian kebohongan. Kini, ia adalah saksi dari kebangkitan seorang istri yang menolak dikorbankan. Ia yang terdiam, aku yang memutuskan. Dimas masih berada di kamar tamu. Semalam, tak banyak kata yang keluar darinya. Ia hanya memandangi ruang kosong dalam dirinya, ruang yang tak bisa lagi diisi oleh rasa bersalah atau penyesalan semu. Pagi ini ia keluar, duduk di kursi seberangku. Rambutnya berantakan, matanya sembab. Tapi aku tetap tenang. Karena aku tak lagi haus klarifikasi. Aku tak butuh penjelasan. Semua yang harus kuketahui sudah kuketahui. Jadi, kamu tetap ingin di sini? Tanyanya pelan, seperti berharap aku berkata sebaliknya. Aku menatapnya lurus, menaruh sendok kecil di sisi cangkir. Aku tidak akan pergi, Mas. Aku yang punya hak tinggal di sini. Rumah ini dibeli dari hasil keringat kita bersama, saat kita masih suami istri. Kalau ada yang seharusnya pergi, itu kamu. Bukan aku. Dia mencoba tersenyum, lemah. Tapi bukannya akan lebih mudah kalau kita, mulai dari awal, di tempat lain? Aku menggeleng pelan. Awal baru bukan tentang tempat, tapi tentang niat. Dan niatmu sudah kusaksikan sendiri. Kau lebih memilih sembunyi di balik wanita lain daripada bicara jujur padaku. Dimas tertunduk. Aku melanjutkan dengan suara yang tak bisa dibantah. Aku belum memutuskan akan cerai atau tidak. Bukan karena aku masih cinta. Tapi karena aku ingin memastikan bahwa keputusan yang kuambil bukan reaksi, melainkan kesadaran penuh. Aku ingin pulih. Sepenuhnya. Bukan hanya dari luka yang kau buat, tapi juga dari keterikatanku pada bayangan pernikahan yang sebenarnya sudah mati. Rumah ini milikku, hidup ini kendaliku. Aku mulai membereskan rumah. Kamar utama ku bersihkan sendiri, memindahkan semua barang yang ditinggalkan pelakor. Foto-foto palsu, perhiasan murahan, aroma parfum yang menyengat ku buang habis. Ruang-ruang kosong mulai kuisi lagi, bukan hanya dengan barang, tapi dengan diri. Aku membeli rak buku kecil dan meletakkannya di ruang baca. Menata ulang dapur sesuai dengan keinginanku, bukan selera wanita lain. Meja kerja ku taruh di dekat jendela, tempat cahaya pagi bisa menyentuh wajahku saat membaca atau menulis. Setiap sudut kini terasa seperti milikku. Karena memang seharusnya begitu. Dan Dimas? Ia mulai mengemas sebagian pakaiannya. Mungkin karena tak tahan melihatku tak lagi mengejarnya. Mungkin karena malu. Tapi yang pasti, ia tahu, perannya dalam hidupku tak lagi sama. Suatu malam, ia berdiri di depan pintu kamar dan bertanya, "Apa kamu masih ingin aku di sini?" Aku menatapnya sebentar. Lalu menjawab dengan tenang, "Aku tak lagi hidup untuk mempertahankanmu. Aku hidup untuk mempertahankan diriku sendiri." Akhir yang terbuka, tapi penuh kuasa. Rumah ini tidak lagi kosong. Tapi juga belum penuh. Dan itu tidak apa-apa. Karena ruang dalam hidupku kini bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk menciptakan versi terbaik dari diriku sendiri. Aku mulai mengikuti kelas daring. Membaca buku-buku yang dulu tertunda. Menulis jurnal tentang perjalananku, bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas.
Sesekali aku tertawa di teras depan, menikmati sore dengan teh dan musik lembut. Tetangga mulai menyapa lagi, dan aku menyapa balik. Bukan dengan malu, tapi dengan wibawa. Aku tak buru-buru bercerai, tapi juga tak buru-buru memaafkan. Aku memilih untuk hadir, setiap hari, di rumah yang dulu pernah menjadi tempat aku dilupakan, dan sekarang, menjadi tempat aku mengingat siapa sebenarnya diriku. Apakah aku akan tetap bersamanya? Mungkin. Atau mungkin tidak. Tapi satu hal pasti, aku tak pergi. Karena yang harus pergi, sudah jelas bukan aku. Dan dari sinilah, semuanya dimulai kembali. Bukan sebagai istri dari seseorang, tapi sebagai wanita yang kembali memiliki hidupnya sendiri, sepenuhnya.